Halo Sobat Mania semuanya, kembali lagi di YouTube channel Lab Mania. Nah, jadi kali ini kembali lagi bersama saya Gina Kemalasari. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pengujian yang sering kali dilakukan di laboratorium, dan ini sering kali dilakukan di banyak laboratorium. Ini merupakan pengujian yang mungkin bisa dibilang dasar buat teman-teman Lab Mania gitu ya, karena memang untuk pelajaran-pelajaran dasar laboratorium yang ada di kuliah itu biasanya sih ini diajarin karena ini merupakan teknik dasar banget buat laboratorium. Nah, untuk kali ini memang kita akan membahas tentang salah satu pengujian yaitu titrasi. Tapi nanti di akhir kita akan tahu gimana sih alat untuk titrasi itu sendiri, karena seiring berjalannya waktu yang namanya teknologi itu pasti akan lebih canggih dan tentunya akan membantu kita untuk lebih cepat menghasilkan hasil pengujian dan juga akurat gitu. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang titrasi, mungkin lebih kepada kita sama-sama kayak yang refresh lagi. Mungkin teman-teman yang baru atau udah lama kali ya, yang udah lama nge-lab itu sudah sedikit agak lupa. Biasanya sih kalau yang nggak lupa biasanya sering banget titrasi gitu ya, tapi sekarang kita akan bahas bersama-sama tentang titrasi itu sendiri. Nah, untuk titrasinya, sebenarnya titrasi itu apa sih? Sebelum kita bahas tentang lebih teknisnya, kita harus tahu dulu tentang definisi dari titrasi itu sendiri. Titrasi adalah suatu metode pengujian di mana dia itu penentuan untuk mengetahui suatu konsentrasi larutan dari larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, tuh gimana tuh? Jadi memang untuk tujuan titrasi ini adalah mengetahui konsentrasi dari suatu larutan yang memang kita belum tahu, tapi kita tahunya dari larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Gitu teman-teman. Itu bahasa mudahnya untuk apa itu titrasi gitu ya. Nah, titrasi ini memang sebelumnya pas waktu kita kuliah gitu ya, atau mungkin kita sekolah, kita diajarin yang namanya titrasi itu menggunakan yang namanya buret gitu ya. Jadi kita pasti menggunakan buret, kemudian menggunakan Erlenmeyer, kemudian mungkin ada sampel juga dan ada larutan yang memang sudah diketahui konsentrasinya. Mungkin di sini teman-teman sangat familiar dengan yang namanya titran dan titrat. Tapi beberapa teman-teman Lab Mania itu karena suka masih kegelibet-gelibet dengan apa itu titran dan apa itu titrat. Nah, kali ini Mimin akan membahas itu karena memang banyak ya yang masih kadang suka kebalik-balik gitu. Jadi titran itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, atau biasanya bahasa kitanya mah gampangnya larutan yang ada di dalam buret itu sendiri gitu ya. Nah, untuk titrat itu adalah larutan yang memang kita belum tahu konsentrasinya berapa dan ingin kita ketahui. Dan itu biasanya ada di dalam Erlenmeyer gitu ya. Misalnya katakanlah kita mau standarisasi NaOH 0,1 N. Berarti yang ada di dalam buret itu adalah titran dan kita menimbang misalnya katakanlah asam oksalat itu adalah titratnya gitu teman-teman. Jadi titrat itu yang ada di Erlenmeyer dan titran itu adalah yang ada di dalam buret itu sendiri. Nah, untuk jenis-jenis titrasinya, teman-teman mungkin banyak sekali yang mungkin sudah hafal ya. Tapi untuk jenis-jenis titrasi itu sangat banyak dan diantaranya itu adalah ada asidi alkalimetri atau mungkin teman-teman biasa dengar yaitu titrasi asam basa. Itu juga merupakan salah satu jenis titrasi. Kemudian ada lagi juga titrasi argentometri gitu ya. Dia menggunakan ion perak dan biasanya dia disebut juga sebagai titrasi pengendapan karena hasilnya memang pengendapan gitu ya. Dan ada juga titrasi yang lainnya, ada titrasi redoks, ada juga titrasi kompleksasi, di mana titrasi kompleksasi ini adalah dia reaksinya menghasilkan reaksi yang kompleks gitu dan memang jarang sekali untuk dilakukan karena biasanya kalau di laboratorium itu banyaknya menggunakan titrasi asidi alkalimetri atau biasa dikenal dengan titrasi asam basa gitu teman-teman. Itu untuk jenis-jenis titrasinya. Nah, kalau dulu mungkin teman-teman masih ingat, dulu kita diajarin sama yang namanya titrasi itu pertama tentunya masukin titran dulu ya ke dalam buret. Buretnya dulu masih pakai yang buret kaca gitu ya. Kemudian kita masukkan, kemudian setelah itu kita tera, baru kita lakukan titrasi untuk
si sampel yang kita cari gitu. Jadi si titrasi ini memang dia bisa mencari suatu konsentrasi, bisa juga mencari suatu kadar, tergantung dari metode pengujian yang teman-teman gunakan atau yang sedang teman-teman lakukan gitu. Nah, untuk titrasi itu sendiri memiliki kelemahan teman-teman. Memiliki kelemahan kenapa? Kalau misalnya kita pakai buret, yang namanya buret kaca itu kita kan masih harus nera ya, dan nera itu menggunakan mata meter gitu, tergantung dari mata kita, bahkan dari cara ngelihatnya pun itu harus sejajar dengan mata, dan banyak sekali karena menggunakan mata meter jadi tergantung sama mata kita, bisa jadi kita pas ngelihat itu nggak sejajar dengan mata kita, akhirnya pembacaan skalanya pun salah gitu ya, jadi pas waktu nera salah gitu. Dan selain itu juga pas waktu pakai yang namanya buret kaca itu pasti kan kita pakai namanya cerat. Nah itu kita mengatur ceratnya kadang suka susah, apalagi penentuan titik akhir titrasi itu biasanya setengah tetes lagi atau seperempat tetes lagi, itu lumayan agak susah karena kita kadang mengatur ceratnya itu agak lumayan, kadang bisa kebablasan gitu ya, akhirnya hasilnya menor gitu. Nah, kemudian yang terakhir pastinya adalah penentuan titik akhir titrasi. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu, titik akhir titrasi itu adalah titik di mana terjadi perubahan warna. Bisa jadi dari mulai bening menjadi warna atau dari warna menjadi bening. Itu tergantung dari indikator pH yang teman-teman gunakan. Nah, indikator ini memang bermacam-macam, tergantung dari pengujian juga yang teman-teman lakukan apa gitu ya. Biasanya yang sering digunakan dalam titrasi asam basa itu adalah indikator phenolphthalein atau indikator FF gitu ya, PP, indikator PP, bisa dikenal seperti itu gitu teman-teman. Nah, kali ini Mimin akan menjelaskan tentang salah satu alat yang berhubungan dengan titrasi dan mempermudah pekerjaan teman-teman yang sedang melakukan titrasi. Nah, ini dia, Mimin sudah bawa alatnya, kebetulan ini adalah titret dari brand. Dan di sini teman-teman, ini adalah pengganti dari si buret itu sendiri. Jadi kalau misalnya dulu kita kalau misalnya pakai buret itu kan kita harus masukin dulu ke dalam buretnya, kemudian kita tera gitu ya, kemudian kita baru melakukan titrasi. Tapi kalau di sini dia kita nggak usah nera lagi karena di sini ada tombol otomatis untuk meneranya. Kemudian kita juga tinggal atur saja untuk pengeluaran dari si titren itu sendiri gitu. Jadi kita bisa atur dia mau setengah tetes, seperempat tetes tanpa harus takut kebablasan untuk sampai hasilnya menor gitu ya. Nah, di sini Mimin akan kupas tuntas untuk alat ini. Jadi memang semakin ke depan gitu, teknologi semakin canggih dan tentunya yang namanya teknologi itu membantu kita dalam menghasilkan hasil pengujian yang cepat dan akurat gitu ya. Karena memang yang namanya titrasi kalau nungguin sampai lama biasanya nungguin sampai lama banget karena mungkin bisa jadi titik akhir titrasi tiap orang itu beda-beda gitu. Nah, itu dia yang bisa menyebabkan galat yang terlalu tinggi yang akhirnya memberikan ketidakpastian dalam hasil pengujian itu sendiri gitu teman-teman. Nah, kali ini Mimin sudah bersama dengan salah satu alat yang akan membantu teman-teman dalam melakukan titrasi. Ini alatnya dari mereknya adalah brand, dan ini sering dan banyak banget digunakan di industri biasanya karena memang dia itu sangat awet dan merek yang paling bagus memang. Dia dibuat dari Jerman. Kemudian di sini sebenarnya dia akan disambungkan dengan botol si titrannya. Jadi si titrannya itu dia dimasukin aja ke botol gitu, nanti disambungin di sini. Nah, di dalam kardusnya itu pertama tentu ada titretnya, kemudian ada manual booknya, dan ada satu lagi itu adalah ini dia. Jadi dia juga dilengkapin sama ini ya. Jadi dia kalau misalnya botolnya kecil atau botolnya gede itu bisa disesuaikan dengan pergantian tutup ini gitu. Nanti tinggal dimasukin ke sini dan diatur gitu ya. Sini juga ada selangnya juga, kalau teman-teman bisa lihat. Ini selang untuk dihubungkan ke sini dan nanti akan dimasukkan ke botol si titrannya gitu. Nah, pertama kalau yang namanya alat baru tentunya kita harus yang namanya pertama adalah membuka manual book dan kita harus baca dengan baik-baik karena biasanya ini yang suka ditelantarkan atau misalnya kadang teman-teman nggak mau baca padahal ini adalah informasi penting. Jadi teman-teman harus baca dulu manual booknya, gimana cara pakainya, gimana cara masangnya, bahkan cara nge-on off-nya pun teman-teman harus tahu gitu. Dan biasanya di buku ini itu ada cara pengkalibrasiannya tuh gimana. Jadi buat teman-teman yang punya alat baru itu jangan males-males buat buka manual book dan baca manual booknya, oke?
Nah, setelah manual book ini, Mimin mau ngejelasin beberapa tombol yang ada di sini ya, gitu ya. Nah, di sini pertama ada yang namanya kunci. Jadi, City Thread ini dia menggunakan baterai dan baterainya itu ada di dalam sini. Untuk cara pembukaan dan cara penggantian baterainya itu teman-teman tinggal puter aja. Di sini bisa menggunakan koin, bisa juga dengan menggunakan kuku kali ya. Tapi kebetulan Mimin gak ada kukunya, jadi kita nggak buka aja ya. Jadi di sini tinggal diputer aja, nanti tinggal ganti baterainya di situ. Kemungkinan baterai yang digunakan itu adalah 2 baterai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia kacanya transparan, jadi dia itu kita bisa lihat untuk pistonnya sendiri. Jadi untuk prinsipnya itu dia ditarik dulu si titrannya, baru dia diturunin gitu. Jadi kalau mau habis ya narik lagi, kalau misalnya udah misalnya belum habis ya tinggal diturunin lagi gitu kan. Nah, untuk ini adalah selang untuk menuju si Allen Mayer-nya atau si titrannya ya. Jadi kita sebenarnya untuk di sini kita bisa manual, bisa juga enggak gitu. Si sampelnya itu bisa kita, kalau misalnya nggak mau manual ya gitu, itu tinggal ditambahin aja sama sealer dan ditaruh aja di hot plate gitu, hot plate sealer, kemudian dia langsung didiemin aja, nanti ditetesinnya sama ini gitu. Tapi bisa juga sama masih manual sama kita, kayak kita ngegoyangin gitu di sini, nanti kita atur juga. Nah, cara pengaturannya itu ada di sini, namanya handwheel. Nah, di handwheel ini kita bisa menaikkan dan bisa menurunkan. Nah, pertama adalah teman-teman harus naikin dulu si pistonnya. Jadi ini tuh kayak sistem penyedot gitu, teman-teman harus tarik dulu pistonnya ke atas. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini aku lagi naik ke atas ya. Nah, itu berarti nanti di sini akan ada cairan yang naik ke atas. Nah, kalau misalnya udah disedot sama si threadnya, baru teman-teman turunin. Tapi sebelum turunin, nyalain dulu ya teman-teman. Di sini ada tombol nyalanya, di sini ada tombol pause-nya. Jadi nanti yang muncul di sini adalah volumenya. Nah, teman-teman kalau misalnya di situ yang pas waktu nyalain ternyata volumenya nggak 0 gitu. Gimana sih Min kalau misalnya kita mau nge-rezero? Untuk nge-rezero, teman-teman tinggal klik tombol clear di sini. Jadi ini adalah tombol khusus untuk merizero atau buat dia 0. Jadi kita nggak usah nanya lagi kalau di buret, ya tinggal pencet klik tombol clear, dia langsung menerak sendiri atau menjadi 0. Nah, untuk penurunannya, misal volumenya berapa, kalau misalnya dia sudah menunjukkan angka 0, baru teman-teman tinggal turunkannya, cara menurunkannya tinggal memutar handwheel-nya ke depan, sedikit demi sedikit gitu. Jadi teman-teman masih bisa atur gitu ya, mau setengah tetes, mau seperempat tetes, mau setetes, atau mau langsung banyak, itu bisa diatur pakai sini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya emang dia sudah turun, pasti kan kalau misalnya kita udah nurunin banyak, pasti pistonnya juga turun nih. Contohnya ini kita turunin. Nanti teman-teman kalau sudah misalnya dia udah turun, tinggal teman-teman naikin lagi. Nah, tinggal sedot lagi gitu. Gampang kan teman-teman? Nanti volume akhirnya akan muncul di sini. Teman-teman udah nurunin berapa mili. Gitu teman-teman ya. Jadi semakin ke depan itu memang teknologi semakin canggih. Jadi yang namanya kita orang yang bekerja di laboratorium pengennya yang hasilnya itu cepat dan akurat, mau lama-lama gitu ya. Yang penting hasilnya akurat gitu teman-teman. Nah, cukup video pada kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Labmania, jangan lupa juga untuk like, share, dan komen channel YouTube Labmania gitu, karena insya Allah kami akan terus update video tentang pengetahuan laboratorium setiap hari. Oleh karena itu Mimi minta tolong untuk teman-teman supaya Mimin semangat, jangan lupa untuk subscribe dulu video ini dan bisa share video ini ke teman-teman yang lain, dan ajak teman-teman yang lain juga untuk bisa subscribe video ini. Yuk, bantu Mimin dan tim untuk semangat terus untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya, dan jadikan channel YouTube Labmania menjadi channel pertama yang membahas tentang laboratorium di Indonesia. Oke, gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat dan salam Labmania. Dadah.